Sebulan menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober hingga 25 November 2023, manuver para tokoh partai hingga koalisi partai politik semakin menarik. Partai Demokrat yang hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Rabu 6 September 2023 mengumpulkan seluruh ketua Dewan Pengurus Daerah DPD di kantor DPP Demokrat Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan yang digelar setelah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan move on dari KPP tersebut ditujukan untuk mendengar masukan Ketua DPP terkait arah koalisi partai. Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan BPOKK Partai Demokrat Herman Khairon menyebut akan menggelar Rapimnas pekan depan guna memutuskan arah koalisi. Juga untuk mendengarkan, karena dengan terakhir terjadi koalisi yang kami ditinggalkan oleh mereka, tentu juga ada beragam pandangan, gagasan, dan masukan dari para ketua DPD. Tentu ini yang nanti akan didengarkan oleh ketua umum. Ya, doakan saja di Rapimnas sudah ada keputusan. Ya, kita doakan saja di Rapimnas sudah ada. Hah? Di Rapimnas nanti akan ada bocorannya? Nggak pakai bocoran. Kalau kita terbuka. Ya, kita sudah kemana, kita kemana. Kalau nanti perlu, bahkan bisa jadi kita sudah datang. Kan bisa jadi kan kita, atau sudah ketemu dengan salah satu calon dulu, misalnya gitu kan. Itu bisa jadi. Banyak cara lah. Yang pasti semua cara yang beretika. Cara yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan. Bukan lain di muka, lain di belakang. Sementara itu, pada Rabu ini Partai Nasdem menerima kunjungan PKB. Ini menjadi pertemuan lanjutan setelah deklarasi Capres-Cawapres yang diusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua Umum PKB menyebut pertemuan ini untuk menyiapkan langkah pemenangan Anies Caimin. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk Nasdem. Menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Tak mau ketinggalan, kubu bakal capres dari Partai Gerindra juga melancarkan manuvernya. Setelah ditinggal PKB, Gerindra mulai menjajaki potensi suara warga NU. Hari ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Yeni Wahid, putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yeni bertemu dengan Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut soal potensi Yeni Wahid mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Tentu kami pendukung Pak Prabowo menginginkan sebanyak mungkin konstituen, sebanyak mungkin orang mendukung Pak Prabowo, karena kan kita membawa gagasan-gagasan besar untuk bangsa dan negara ini menjadi negara yang lebih baik, termasuk juga Mbak Yeni ya. Kemudian sahabat-sahabat Gus Durian, ya, keluarga almarhum Gus Dur, dan yang kita tahu tentu ya mempunyai pengaruh cukup besar di kalangan kaum nahdien. Berbagai manuver politik tersebut tak lepas dari upaya mendongkrak elektabilitas calon maupun partai. Terlebih survei Litbang Kompas merekam tren elektabilitas ketiga bakal capres yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan sejak Januari 2022 masih naik turun. Tren elektoral Ganjar masih di kisaran 20%, dengan elektabilitas terendah di angka 20,5% pada Januari 2022 dan tertinggi pada Januari 2023 di angka 25,3%. Selanjutnya, tren elektabilitas Prabowo berkisar 17 hingga 26%. Elektabilitas terendah yaitu 17,6% pada Oktober 2022 dan tertinggi 26,5% pada Januari 2022. Lalu tren elektabilitas Anies terhitung stagnan berkisar 12 hingga 16%. Titik terendah yaitu 12,6% di bulan Juni 2022 dan tertinggi 16,5% pada Oktober 2022. Kini koalisi pendukung pasangan Anies Caimin, Prabowo Subianto, dan yang sementara jomblo yaitu Partai Demokrat mulai menghitung cermat peluang realistis menuju Pilpres 2024. Semua parpol perlu bermanuver cepat, tepat, dan merapat untuk memenangkan RI 1 dan RI 2. Semua parpol perlu bermanuver cepat, tepat, dan merapat untuk memenangkan RI 1 dan RI 2.